Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ada sukacita nggih pada hari ini? Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan secara terperinci, yaitu mengenai salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yabes. Nah, siapakah Yabes dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Nanti akan kita sama-sama renungkan bersama. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami terus percaya akan firman Tuhan. Melalui pembacaan kami, melalui pendengaran, dan melalui perenungan kami setiap saat. Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu untuk kami mampu mengerti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yabes hanya tertulis di teks Alkitab satu ayat saja. Di manakah itu? 1 Tawarik pasal 3 ayat 9. Setelah saya cari bolak-balik di dalam buku konkordansi Alkitab, ensiklopedi, dan yang lainnya, ternyata nama Yabes hanya muncul satu kali di 1 Tawarik pasal 3 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat 9 sampai yang ke-10. Yabes telah lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya. Tema renungan kita saat ini adalah Allah mengabulkan permintaan kita. Yabes, yang saya cari arti kata itu atau nama itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selain disampaikan di sini, juga beberapa buku menyampaikan arti nama Yabes di sini adalah kesakitan. Ada buku lain yang menuliskan bahwa arti nama Yabes adalah tenggelam dalam kesedihan dan dirundung duka cita. Wow, nama yang memiliki arti yang tidak membawa sukacita. Biasanya kalau Bapak Ibu memberikan nama bagi anak-anaknya, pastilah nama yang dipilih sangat baik artinya, karena dalam nama ada doa dan ada harapan. Tetapi berbeda dengan Yabes. Mengapa ibunya memberikan nama Yabes yang artinya kesakitan, tenggelam dalam kesedihan, dirundung dalam duka cita? Apa yang terjadi pada waktu itu? Memang benar, setiap ibu melahirkan mengalami kesakitan, entah normal, entah sesar, pasti ada rasa sakitnya. Tetapi sepertinya di sini ada penekanan khusus dengan kata kesakitan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana dan pada saat apa Yabes ini dilahirkan. Ternyata maksud dari kesakitan, kesedihan, duka cita itu sama pada situasi dan kondisi Yabes dilahirkan, yaitu pada waktu bangsa Israel menjadi tawanan di Babel. Nah, menjadi tawanan itu menjadi suatu kesedihan, menjadi duka cita, tidak ada sukacita, dan bahkan kesakitan. Dan itu mungkin yang membuat Ibu Yabes kemudian di dalam konteks pada waktu itu mengatakan bahwa dia melahirkan dia dengan kesakitan. Tidak hanya fisiknya, tapi secara psikis. Melahirkan pada waktu menjadi tawanan di negara orang. Itu yang terjadi. Karena Yabes selalu dipanggil dengan namanya yang artinya tidak membawa sukacita,
pasti Yabes memiliki tekanan psikologis tersendiri. Bayangkan Bapak Ibu kalau di bahasa Indonesia kan misalnya gitu ya. Hei kesedihan, hei kesakitan, hei duka cita. Teman-temannya memanggil seperti itu. Ibunya memanggil seperti itu. Bagaimana tidak ada tekanan psikis dalam diri Yabes? Tetapi yang luar biasanya Yabes, dia mampu mengelola tekanan psikisnya dengan suatu iman yang besar. Di saat Yabes, kemudian diceritakan di ayat ke-9, dia menjadi orang yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Yabes yang keturunan Yehuda, yang memiliki banyak saudara, tetapi ternyata Yabes lebih dimuliakan daripada yang lain. Artinya apa? Bahwa dalam imannya yang dia tuangkan di dalam doa permohonan di ayat yang ke-10 dan terakhir Allah mengabulkan permintaannya itu, disitulah maka kehidupan Yabes menjadi kehidupan yang tidak sama dengan arti namanya. Kalau dia dimuliakan, tentu saja Yabes menjadi seorang pemimpin. Dan dilihat dari doa-doanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes memohon berkat kepada Allah. Yang kedua, dan memperluas daerahku. Apa yang Yabes harapkan untuk dimiliki, Tuhan tambahkan lagi daerah. Karena dia seorang pemimpin, mungkin ada pemimpin-pemimpin yang lain juga mempermasalahkan daerahnya, berebut, mempertahankan, memperjuangkan, dan melakukan apa saja untuk mendapatkan itu. Kiranya tanganmu menyertai aku, memohon penyertaan Tuhan. Karena dia seorang pemimpin, kemungkinan dia juga memimpin perang. Maka dia mengharapkan penyertaan Tuhan supaya dia terlindungi. Dan juga melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali lagi kata kesakitan. Kesakitan fisik, kesakitan psikis, kesakitan hati tidak lagi ingin dirasakan oleh Yabes. Dan Tuhan mengabulkan semua doa-doanya. Bapak Ibu, kuncinya Allah mengabulkan doa kita adalah doa yang disertai dengan iman. Berserah, bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan. Bagian kita, mari kita kerjakan dengan segala usaha yang Tuhan berikan bagi kita. Yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk terus berusaha. Bagian Tuhan adalah saat melihat bagaimana kesungguhan hati kita, bagaimana iman percaya kita, bagaimana keberserahan kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan seperti Yabes. Doanya dikabulkan oleh Allah. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Tuhan, kami sungguh percaya akan kuasa dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Banyak permohonan yang kami mohon di hadapan, bahkan mungkin sudah lama, tetapi kami terus percaya dan menaruh setiap permohonan kami di dalam iman percaya kami kepada-Mu ya Allah. Tapi kami tahu Tuhan punya waktu, cara, dan bagaimana saat Engkau ingin mengabulkan doa-doa kami yang kami percaya adalah rancangan Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa paling baik daripada rencana kami dan keinginan kami. Tuhan, jadikanlah kami, ajarlah kami seperti Yabes. Kami tidak terganggu dengan apa yang menjadi harapan orang lain dalam diri kami, tetapi kami punya harapan sendiri, bahwa harapan kami adalah Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan tidak memberikan kesakitan lagi kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.